Shalom, saudara yang dikasih Tuhan, senang bisa berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Mari kita siapkan hati kita, kita berdoa. Tuhan, kami mau mendengarkan firman, terangilah hati kami, berikan pencerahan, sehingga kami dapat memahami dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, Kejadian 28 ayat 15. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau, kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Demikian Kejadian 28 ayat 15, dan tema kita, hidup adalah sebuah perjalanan. Saudara-saudara, hidup adalah sebuah perjalanan yang harus dilakoni, sebuah perjalanan yang penuh dengan misteri atau rahasia, mengingatkan kita akan keterbatasan kita sebagai manusia. Ada lagu yang berbunyi, tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Dan baris-baris selanjutnya. Lagu ini menyadarkan kita betapa kita tidak mampu berbuat apa-apa jikalau tanpa Tuhan. Dunia tidak bisa diandalkan, karena semuanya akan lenyap. Kejadian 28 mengisahkan tentang Yakub yang lari ke Mesopotamia untuk menghindari Esau yang menaruh dendam, bahkan bermaksud untuk membunuhnya. Bagaimana Yakub melalui perjalanannya? Ada 3 hal yang dapat kita pelajari dari Kejadian 28, yaitu pertama, sebuah awal perjalanan yang mengecewakan. Yakub adalah seorang pelarian yang kesepian, yang terpaksa melarikan diri dari rumah. Meskipun ia pergi dengan berkat ayahnya, yaitu Ishak, tapi Yakub menghadapi masa depan yang tidak pasti, dan Esau, abangnya, tetap ingin membunuhnya. Bukan sebuah awal perjalanan yang menyenangkan atau perjalanan yang membesarkan hati bagi sebuah babak baru di dalam hidupnya. Ia berada dalam kegelisahan, bahkan dalam ketakutan. Namun demikian, Tuhan tetap memegang kendali kehidupannya. Yang kedua, sebuah malam pencerahan. Dalam perjalanannya, ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari sudah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Ayat 11. Yakub benar-benar berada di antara batu dan tanah yang keras. Namun malam itu Yakub menemukan beberapa pencerahan yang menolong dan juga mengubahkan hidupnya. Ia menemukan bahwa Tuhan berada bersamanya, berkarya bagi dia, berkarya dalam hidupannya, dan mempunyai rencana yang sempurna di dalam hidupnya. Yakub mungkin, dan bukan hanya mungkin, sudah terpisah dari rumah, tetapi ia tidak terpisah dari surga. Ia tidak terpisah dari Tuhan. Yakub bermimpi tentang tangga yang menghubungkan bumi dan langit. Ayat yang ke-12. Mimpi ini menjadi simbol hubungan antara Tuhan dan manusia. Tuhan berjanji menyertai dan melindungi dia dan akan melakukan apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepadanya. Saudara, pada malam yang paling gelap, justru di sanalah bintang-bintang akan tampak paling terang. Itulah gambaran pengalaman hidup daripada Yakub pada malam itu. Dan yang ketiga, sebuah pagi dedikasi. Setelah Yakub bangun pada pagi hari, ia mengawali harinya dengan menyembah Tuhan dan mengubah bantalnya yang keras menjadi mezbah yang kudus. Ia menamai tempat itu Betel atau rumah Tuhan. Setelah perjumpaan pribadinya dengan Tuhan, dia mendedikasikan hidupnya kepada Tuhan. Ada pengakuan akan Tuhan sebagai Allahnya secara pribadi. Ada prinsip yang sangat penting bagi kita, saudara, bahwa dimanapun Tuhan bertemu dengan kita, tempat itu menjadi tempat yang kudus. Iman Yakub ketika itu masih lemah, tetapi ia memegang janji-janji Tuhan, sekalipun diawali dengan sedikit tawar-menawar dalam nasarnya untuk memberikan persepuluhan kepada Tuhan. Yakub sedang membuat awal yang baru, dan kemudian kalau kita memperhatikan kitab suci 20 tahun kemudian, ia akan kembali ke Betel
sebagai orang yang beriman, yang lebih matang, yang lebih dewasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup adalah sebuah perjalanan. Mari kita menjalani hidup ini dengan keyakinan bahwa Tuhan yang pegang kendali. Kita bisa mengawali, nampaknya begitu susah payah, tetapi kita menjalani sebuah proses dengan sebuah ketaatan, kebergantungan kepada Tuhan, keyakinan bahwa Tuhan menyertai, dan kita yakin bahwa janji Tuhan tidak pernah dilalaikan oleh Tuhan sendiri. Dia akan menggenapi, Dia akan memberkati, Dia akan senantiasa bersama dengan kita, sekalipun di tempat-tempat yang sulit, sekalipun di lembah kekelaman. Mari kita tetap mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, karena memang tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa, tapi bersama dengan Tuhan kita memiliki satu keyakinan di dalam langkah kehidupan ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami supaya dalam semua perjalanan hidup kami, sekalipun berbagai kesulitan kami hadapi, kami belajar untuk tetap hidup mengandalkan Tuhan, mempercayai Tuhan bahwa Tuhan yang senantiasa mengendalikan hidup kami. Bersama dengan Tuhan, kami akan merasakan keamanan, merasakan ketenangan, merasakan kelegaan. Pimpin sertai kami menjalani hari-hari hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Shalom.